Bagus nih buat bahan diskusi. Kamu pernah tahu nggak video ini? Kalau musim tembakau tiba, pabrik membuka perdagangan ataupun jual beli sudah dimulai. Tapi kalau sudah tutup, barang sebagus apapun kualitasnya, pasti harganya ambruk. Dari permasalahan-permasalahan itu, saya mengawali membuka usaha lembutan. Lembutan itu yang dirajang secara halus di bis yang langsung dikonsumsi kepada konsumen. Kalau kita sudah punya pasar, pastinya tidak kalah sama pabrikan, karena memang dari segi harga pun jauh. Bahkan kalau yang digarap sedemikian rupa yang ruginya yang bagus lah, bisa nyampe jutaan. Jadi inti permasalahan dari video tersebut apa sih? Jadi, kami mengidentifikasi ada 8 masalah pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu ketergantungan pada musim. Di sini, para petani terlalu bergantung pada waktu pembukaan pabrik, sehingga hal tersebut membuat tembakau musiman dan rentan dengan fluktuasi harga. Nah, jadi ketika pabrik menunda pembelian, maka para petani juga akan mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Yang kedua yaitu persaingan harga dengan pabrik. Seringkali harga yang dijual ke pabrik ini lebih rendah dibandingkan yang dijual di pasar. Hal ini memaksa para petani mencari alternatif lain, yaitu dengan cara memproduksi tembakau lembutan. Yang ketiga yaitu keterbatasan akses pasar. Para petani terlalu bergantung pada penjualan pabrik dan pasar lokal. Hal ini diperparah karena kurangnya akses jaringan distribusi di masa lalu. Yang keempat yaitu biaya produksi yang tinggi. Produksi tembakau lembutan ini dari pengolahan hingga penyimpanan memerlukan investasi tambahan seperti pupuk dan pengolahan stok yang berkualitas. Yang kelima yaitu ketergantungan pada media sosial. Strategi pemasaran berbasis media sosial meskipun sangat efektif, hal ini juga dapat merugikan jika para petani kecil tidak melek dengan media sosial dan mengikuti arah pasar yang cepat berubah. Yang keenam yaitu ketidakpastian pemberitaan. Selera pasar yang berbeda membuat para petani kecil harus menyesuaikan tingkat nikotin. Ketiga itu resiko festival sebagai media promosi. Meskipun festival seperti mencari shop tembakau festival memberikan keuntungan, tapi ada juga yang memberikan kerugian, yaitu seperti tidak berjalannya acara ini selama setahun atau setahun selanjutnya yang akan memberikan dampak negatif bagi para penyelenggara festival. Ada nggak sih solusinya? Adalah solusi untuk masalah tersebut. Yang pertama ada 6 masalah, ada 6 solusi. Yang pertama adalah tentang diversifikasi pasar, yaitu ada 2 juga. Yang pertama adalah produsen menjual langsung kepada konsumen, yang mana adalah petani itu menjual langsung tembakaunya kepada konsumen atau pengguna. Yang kedua adalah kemitraan bersama dengan UMKM. Dan yang kedua adalah penyelesaian kedua adalah penyimpanan dan manajemen stok. Yaitu ada 2 juga. Yang pertama adalah mengunggulkan penyimpanan, karena penyimpanan yang bagus dan berkualitas juga akan mengakibatkan tembakau yang premium dan juga bagus juga. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknik eding, yaitu adalah penyimpanan jangka panjang hingga bisa digunakan untuk penjualan hingga bertahun. Masalah yang ketiga adalah pengelolaan tanam, yaitu dengan cara penyesuaian waktu tanam petani tembakau, yaitu dengan cara menggunakan teknik GIT atau just in time, dan juga dengan dua cara, yaitu dengan rotasi tanam dan juga dengan penyesuaian waktu tanam. Nah, yang keempat adalah pembentukan koperasi petani yang disebut juga dengan cooperative farming. Berdasarkan teori ekonomi kelembagaan, koperasi dapat membantu petani mengelola hasil panen dan meningkatkan daya tawar. Koperasi dapat membantu menjual tembakau dalam jumlah besar ke pasar lain selain pabrik dan menyediakan fasilitas penyimpanan serta distribusi bersama. Juga memberikan pendanaan untuk kebutuhan operasional selama masa non musim. Nah, yang kelima adalah pengembangan produk alternatif. Teori diversifikasi produk menyarankan agar petani menciptakan produk
olahan tembakau baru seperti rokok lintingan atau tembakau aroma yang bisa dijual sepanjang tahun untuk menghindari ketergantungan pada musim. Terus yang keenam adalah teknologi digital untuk prediksi pasar. Memanfaatkan teknologi berbasis data untuk memprediksi kapan dan di mana permintaan akan meningkat. Petani dapat menggunakan aplikasi atau platform untuk memantau tren penjualan. Kira-kira apa sih peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan mendukung petani tembakau melalui kebijakan dan infrastruktur, kebijakan dan regulasi, menetapkan kebijakan dan harga jual minimum tembakau petani. Yang kedua, penyediaan infrastruktur. Pemerintah menyediakan fasilitas penyimpanan atau gudang untuk menjaga kualitas tembakau sampai musim non-pabrik. Ketiga, pelatihan dan edukasi. Pemerintah melakukan pelatihan kepada petani tembakau tentang manajemen stok dan pemasaran digital, teknik pengolahan tembakau. Yang terakhir yaitu akses pasar, membuka akses pasar. Pemerintah memfasilitasi promosi tembakau melalui pameran nasional maupun internasional. Masyarakat berperan penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dengan cara membeli produk lokal seperti membeli tembakau lembutan atau membeli rokok lintingan. Itu bisa membantu perekonomian petani lokal. Tidak hanya itu, membentuk komunitas antara petani dan konsumen juga dapat memberikan jembatan untuk memperluas pemasaran produk lokal. Meningkatkan kesadaran konsumen dengan cara membeli produk lokal merupakan tindakan kecil yang berdampak besar. Industri dan bisnis yang memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemitraan strategis, yaitu membantu petani dalam bekerja sama untuk mencari bahan baku dengan kualitas tinggi serta membantu kontrak pembelian jangka panjang. Yang kedua yaitu inovasi produk, yaitu membuat tembakau menjadi inovasi produk kreatif seperti cerutu premium. Yang ketiga yaitu pemasaran dan distribusi, yaitu memasarkan produk secara luas baik online maupun offline. Yang keempat yaitu investasi teknologi, yaitu membantu petani dalam menyediakan teknologi alat dan yang lainnya untuk meningkatkan efisiensi. Peran penting dari NGO. Nah, di bagian ini NGO ini memiliki peran penting. Nah, di dalamnya NGO ini juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada advokasi kebijakan, yang kedua yaitu ada peningkatan kapasitas, yang ketiga yaitu ada pembiayaan mikro, dan yang keempat yaitu ada kampanye, dan yang terakhir yaitu ada riset. Nah, pada bagian yang pertama yaitu ada advokasi kebijakan. Nah, pada bagian advokasi kebijakan, ini berperan dalam mendorong kebijakan pemerintah untuk melindungi para petani tembakau dari para pedagang yang tidak adil. Nah, pada bagian kedua yaitu ada peningkatan kapasitas. Nah, di mana hal ini berperan dalam melindungi atau memberikan pelatihan kepada para petani tembakau dalam hal berbisnis, terus pengelolaan bisnis, terus cara pemasarannya, dan serta disertifikasi dari suatu produknya. Nah, yang nomor 3 yaitu ada pembiayaan mikro. Nah, di mana bagian ini berperan dalam memberikan akses kepada para petani dan memberikan investasi kepada para petani untuk mengembangkan bisnis dan usaha yang mereka naungi saat ini. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu pada nomor 4 yaitu ada bagian di mana ini yaitu kampanye. Nah, kampanye ini yaitu gunanya untuk mengedukasi para masyarakat untuk mencintai produk lokal dari petani-petani
Nah, yang terakhir yaitu pada bagian riset, yaitu kita melakukan riset inovasi. Hal ini berguna untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan oleh para petani tembakau. Hal ini untuk memberikan keuntungan besar pada para petani tembakau.